Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Mazma Hamidah dari Pendidikan Bahasa Inggris 2019 dengan NIM 192022410044. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya dapatkan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, buat kalian yang bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari psikologi pendidikan? Karena dalam psikologi pendidikan terdapat banyak komponen yang diperlukan untuk menjadi seorang pendidik. Bukan hanya untuk seorang guru, tapi juga untuk orang tua ataupun masyarakat luas. Dengan psikologi pendidikan, kita dapat mengetahui berbagai karakter anak, apa permasalahannya dan bagaimana solusinya. Karena setiap anak memiliki perbedaan kepribadian dan karakter masing-masing, sehingga solusinya pun akan berbeda. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perkembangan anak. Perkembangan anak merupakan proses bertambahnya kemampuan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan bahasa atau keterampilan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada 3. Yang pertama, faktor genetik, yaitu faktor yang diwariskan dari orang tua atau faktor bawaan dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana ia tinggal, tumbuh, dan berkembang. Dan yang ketiga, faktor nutrisi. Untuk aspek-aspek perkembangan anak, ada 4. Yang pertama, perkembangan kognitif, yang berkaitan dengan fungsi otak seperti penglihatan, pendengaran, pengelolaan bahasa, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan moral. Ketiga, perkembangan sosial. Dan yang keempat, perkembangan emosi. Materi kedua yaitu perkembangan remaja, yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Karakteristik dari remaja awal 12-15 tahun yaitu sering merasa labil. Kemudian remaja pertengahan 15-18 tahun sudah mulai menyadari keinginannya, dan remaja akhir 18-21 tahun dapat mengekspresikan diri sesuai apa yang diinginkan. Untuk aspek-aspeknya sama dengan perkembangan pada anak, akan tetapi lebih maju dan lebih berkembang. Materi ketiga yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan variasi pada aspek fisik dan psikologis. Variasi ini atau perbedaan ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor bawaan dan yang kedua faktor lingkungan. Dari status sosial atau ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, dan budaya. Untuk macam-macam perbedaan individu ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama intelijensi. Yang kedua kepribadian, seperti sanguinis, flegmatis, melankolis, dan koleris. Yang ketiga gaya belajar, seperti visual, auditif, dan kinestetik. Dan yang keempat temperamen. Materi yang keempat yaitu teori belajar behavioristik, sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Kaum behavioris menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Jadi, teori behavioristik ini cenderung mengarahkan pembelajar untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pandangan dari teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa pembelajar mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Tidak sekedar pembentukan atau shaping. Jadi di sini siswa bersifat pasif. Ia hanya mengikuti serta perilakunya dibentuk sesuai tujuan dari tenaga pendidik. Hal ini bisa berdampak terhadap psikologis peserta didik. Apabila ia mendapat hukuman yang berat atau yang membuat ia sangat tertekan. Kemudian pada beberapa kasus yang terjadi, hukuman tersebut mendorong si terhukum untuk mencari cara lain, meskipun salah dan buruk, agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya. Materi yang kelima yaitu teori belajar kognitif. Suatu proses aktif dan kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Nah, dalam teori belajar kognitif ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama asimilasi, proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian yang kedua akomodasi, proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga ekuilibrasi, proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi.
Nah, jadi dalam proses belajarnya, siswa diajarkan secara bertahap agar ia dapat lebih mudah memahaminya. Untuk kelebihan teori belajar ini, siswa lebih kreatif dan mandiri dan lebih mudah memahami bahan belajar. Akan tetapi, kekurangannya biasanya menghasilkan siswa yang pintar saja tetapi kurang bermoral. Selanjutnya adalah materi 6, yaitu teori belajar humanistik, di mana siswa dibebaskan dalam mengembangkan potensinya, menentukan proses pembelajaran sesuai minat bakatnya, dan bisa menentukan materi pembelajarannya sendiri yang difasilitasi oleh tenaga pendidik. Jadi, pembelajaran di teori belajar humanistik ini adalah dari siswa itu sendiri, agar siswa bisa mengembangkan potensinya sesuai kemampuan minat bakat. Hal ini bertolak belakang dengan teori belajar behavioristik yang semuanya ditentukan dan diatur oleh tenaga pendidik. Sehingga dalam teori belajar humanistik, siswa akan lebih bebas mengekspresikan kemampuannya atau kreativitasnya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Materi ketujuh ialah teori belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologisnya. Menurutnya, manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara terkenal dengan 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Nah, Ki Hajar Dewantara juga memiliki 3 konsep belajar. Yang pertama, niteni, yang kedua, niroke, yang ketiga, nambahi. Materi ke-8 ialah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang baik akan mendorong siswa untuk belajar dengan giat, fokus, dan semangat. Hal ini dapat dioptimalkan dengan adanya kerjasama antara tenaga pendidik dengan pihak keluarga atau orang tua anak, karena lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam belajar. Materi 9 ialah motivasi belajar. Motivasi merupakan kekuatan di balik perilaku dan dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Selain itu, motivasi juga memengaruhi apa yang dilakukan oleh seseorang. Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar. Yang pertama, motivasi yang berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Sedangkan motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat memengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Nah, ada satu cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satunya bergaul dengan orang-orang yang senang belajar. Belajar tentang apapun, bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Bisa juga dengan cari motivator atau juga konselor atau materi ke-10 ialah evaluasi belajar. Evaluasi ini dilakukan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran. Tujuannya untuk keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Biasanya, evaluasi ini dilakukan dengan 2 cara. Ada yang tes dan non-tes. Untuk non-tes, biasanya dilakukan lewat ujian sekolah dan untuk non-tes bisa dilakukan dengan kuesioner, wawancara, pengamatan, dan semacamnya. Materi yang ke-11 ialah diagnosis kesulitan belajar. Apa yang dimaksud dengan diagnosis kesulitan belajar? Intinya ini adalah suatu proses menentukan masalah peserta didik atau ketidakmampuan mereka dalam pembelajaran dengan meneliti latar belakang penyebabnya dengan cara menganalisis gejala kesulitan yang dialami yang kelanjutannya akan membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitannya dalam belajar, baik dilakukan oleh pendidik sendiri atau oleh konselor. Nah, kesulitan belajar ini bisa dikategorikan ke dalam beberapa permasalahan, seperti kekecewaan belajar, ketidakmampuan belajar, learning dysfunction, underachiever, atau slow learner. Terdapat beberapa ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Di antaranya adalah
prestasi belajarnya rendah. Kemudian usaha yang dilakukannya tidak sebanding dengan hasilnya. Kemudian lambat dalam mengerjakan tugas. Kemudian sikap acuh dalam mengikuti pelajaran, menunjukkan perilaku menyimpang, dan emosional biasanya. Nah, untuk langkah-langkah melaksanakan diagnosis kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi peserta didik yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, melokalisasi letak kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memperkirakan alternatif bantuan. Yang kelima, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Dan yang keenam, tindak lanjut. Selanjutnya, inovasiku untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama, memperbaiki sistem penilaian di sekolah. Jadi penilaian tersebut tidak hanya dilihat dari kemampuan dia di bidang akademik atau di bidang eksak saja, akan tapi dilihat juga dari perkembangan dia di bidang yang lainnya seperti pada kegiatan ekstrakurikuler. Juga tata krama, sikap, attitude dia selama di kelas. Itu pun merupakan hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi nilai mereka. Jadi, di sini harus ditegaskan bahwa nilai dari hasil ujian itu bukan segalanya. Angka di atas kertas itu bukan segalanya. Karena banyak juga ditemukan kasus mencontek ataupun jual beli kunci jawaban hanya untuk mendapat nilai atau angka yang besar di atas kertas tersebut. Jadi, attitude pun perlu dimasukkan ke dalam sistem penilaian, ke dalam porsi yang lebih besar. Nah, yang kedua ini adalah penegakan peraturan di sekolah. Jadi, yang harus menegakkan atau yang harus menaati peraturan di sekolah ini bukan hanya siswa, akan tapi seluruh masyarakat termasuk para guru. Akan tapi, saya masih melihat ada beberapa kasus pelanggaran guru seperti misal merokok atau menggunakan gawai ketika bukan jamnya dan lain-lain. Di sini ataupun di sekolah, guru berperan sebagai teladan, sebagai orang tua mereka. Jadi, setiap gerak-gerik atau setiap perilaku yang dilakukan guru itu akan secara tidak langsung mempengaruhi anak-anak untuk melakukannya atau menirunya. Jadi, hal ini harus ditegaskan supaya terputus modeling yang tidak baik ini. Nah, saya juga menemukan beberapa kasus penyuapan atau istilahnya membeli kursi di sekolah. Jadi di daerah saya tuh ada beberapa sekolah negeri yang memberikan kuota untuk orang-orang yang bisa membayar lebih. Dan ini masih berlangsung sampai sekarang. Jadi saya berharap penegakan peraturan di dunia pendidikan ini bisa segera dituntaskan karena sangat kurang baik atau sangat tidak ahsan apabila melakukan hal tersebut dalam ranah pendidikan atau ranah yang lainnya pun sama saja. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada yang mendengarkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.